Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Dian Taulani dengan nomor induk mahasiswa 241152. Jadi di sini saya akan membuat tugas Ibu Vera, mata kuliah metode penelitian. Di sini saya akan mempermasalahkan tentang kesulitan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan daring. Di sini saya akan menjelaskan dari masalah yang saya pilih. Mohon disimak dengan benar-benar. Yaitu yang pertama, perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam sistem pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Perkuliahan daring menjadi salah satu metode pembelajaran yang banyak diterapkan, terutama sejak pandemi COVID-19. Model pembelajaran ini memanfaatkan berbagai platform digital seperti video konferensi dan Learning Management System atau disebut dengan LMS untuk menunjang proses belajar mengajar tanpa tatap muka langsung, meskipun memberikan kemudahan dari segi fleksibilitas waktu dan tempat. Perkuliahan juga menghadirkan tantangan sendiri bagi mahasiswa. Kemudian salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah kesulitan mahasiswa dalam memahami materi yang disampaikan secara daring. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan interaksi antara dosen dan mahasiswa, kurangnya penjelasan secara mendalam, serta gangguan teknis secara koneksi internet yang tidak stabil. Selain itu, metode penyampaian materi yang kurang menarik dan minimnya penggunaan media pembelajaran interaktif juga dapat menurunkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Kesulitan dalam memahami materi perkuliahan ada yang dapat berdampak pada rendahnya hasil belajar dan menurunnya motivasi mahasiswa. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara mendalam. Penting untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran daring, serta mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa secara daring. Pengertian umumnya yaitu kesulitan belajar mahasiswa secara daring adalah kondisi di mana mahasiswa mengalami hambatan dalam memahami, menyerap, dan memplikasikan materi pembelajaran yang disampaikan melalui sistem online. Hambatan ini dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor internal atau dari dalam diri mahasiswa dan siswi. Faktor ini berkaitan langsung dengan kondisi pribadi mahasiswa, yaitu seperti motivasi belajar rendah. Mahasiswa yang kurang memiliki dorongan untuk belajar cenderung tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan daring. Selanjutnya yaitu kedisiplinan dan manajemen waktu. Sistem daring menuntut kemandirian tinggi, kurangnya kemampuan mengatur waktu dapat menyebabkan keterlambatan memahami materi, kemampuan akademik, perbedaan tingkat pemahaman, dan kemampuan dasar mempengaruhi kecepatan mahasiswa dalam menerima materi. Selanjutnya yaitu kondisi psikologis, bisa jadi terjadi seperti stres, kejenuhan, dan rasa isolasi dapat menurunkan konsentrasi belajar. Faktor eksternal atau dari luar diri mahasiswa, yaitu ada kualitas jaringan internet, koneksi yang tidak stabil menghambat akses materi, video pembelajaran, maupun diskusi online. Perangkat teknologi, keterbatasan gadget atau laptop yang tidak memadai dapat mengganggu proses belajar. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Suasana rumah yang tidak kondusif, bising, atau banyak gangguan membuat mahasiswa sulit fokus. Ketiga, faktor metode pembelajaran. Metode pengajaran kurang interaktif, minimnya interaksi dosen mahasiswa, kurangnya kesempatan bertanya atau berdiskusi menyebabkan pemahaman menjadi terbatas.
Materi yang kurang jelas atau terstruktur, misalnya penyampaian materi yang tidak sistematis, menyulitkan mahasiswa untuk mengikuti alur pembelajaran. Penguasaan selanjutnya yaitu faktor teknologi dan platform. Penguasaan maupun teknologi yang rendah, baik mahasiswa maupun dosen yang kurang familiar dengan platform pembelajaran akan mengalami hambatan. Masalah teknis platform, aplikasi yang sering error atau sulit digunakan dapat mengganggu proses belajar. 5. Faktor sosial. Minimnya interaksi sosial, tidak adanya interaksi langsung dengan teman sebaya dapat mengurangi semangat belajar dan diskusi. Kurangnya kolaborasi, pembelajaran daring seringkali mengurai kerja kelompok yang efektif. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa secara daring tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.